Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa ba'd. Ikhwani fid din, hadani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan kajian kita mengkaji kitab Syarah Mukaffiratid Dzunub, penjelasan tentang penggugur-penggugur dosa. Kita masih membahas tentang tariqus salamati minad dzunub, jalan selamat daripada dosa. Penulis kitab mengatakan jalan selamat dari dosa yang keempat, al-mudawamatu 'alal a'mali shalihah, senantiasa terus-menerus untuk beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Ibrahim ayat 26, Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh pada kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Qatadah menafsirkan, amma fid dunya fayuthabbituhum bil khairi wal amali salih. Adapun di dunia, Allah Subhanahu wa taala meneguhkan orang-orang yang beriman dengan kebaikan dan amal saleh. Wal mudawamatu 'alal amali salih walau kana qalilan, senantiasa terus-menerus beramal saleh meskipun sedikit. Huwa hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana sallallahu alaihi wasallam idza amila amalan athbatahu. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau melakukan suatu amalan, beliau pun merutinkannya. Wa kana idza nama minal laili aw marida. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ketiduran pada malam hari atau beliau sakit, shalla minan nahari thintai asrata raq'atan, maka beliau pun salat pada siang hari pada waktu duha 12 rakaat. Dari hadis ini kita dapat mengambil pelajaran. Yang pertama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau melakukan suatu amalan, beliau merutinkannya. Berarti dalam artian amalan itu senantiasa terus-menerus dikerjakan. Nah, di antara amalan yang beliau rutinkan adalah salat malam. Salat malam di antara amalan yang dirutinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, apabila beliau sallallahu alaihi wasallam ketiduran di malam hari atau beliau sakit sehingga tidak mampu untuk salat malam atau terlewatkan darinya salat malam karena ketiduran atau karena sakit. Dua hal ini yang menyebabkan beliau terlewatkan salat malam. Namun salat malam itu adalah amalan yang beliau
rutinkan. Shalla minan nahar, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggantikannya pada waktu duha. Fintai asrata rakaatan, sebanyak 12 rakaat. Dari sini ulama kita menyimpulkan, kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki amalan yang beliau rutinkan, yaitu salat malam, terluput dari beliau, terlewatkan karena tidur atau karena sakit, beliau pun salat pada waktu duha 12 rakaat. Ini menunjukkan bahwa ibadah salat malam itu bisa diqadha pada waktu siangnya. Rutinitas Nabi salat malam di malam hari itu 11 rakaat. Ketika beliau terlewatkan untuk salat malam di malam hari, beliau ganti di waktu siangnya, di waktu duhanya 12 rakaat. Maka ini menunjukkan 11 ditambah 1, 12 rakaat. Jadi kiranya kalau kita punya kebiasaan salat malam 2 rakaat, ini sudah menjadi rutinitas kita, terlewatkan dari kita karena kita ketiduran atau karena kita sakit, maka kita qadha salat malamnya itu di waktu duhanya di pagi harinya. Maka 2 rakaat ditambah 1, maka menjadi berapa rakaat? 3 rakaat. Kalau kiranya misalnya kita sudah rutinitas salat malam sebanyak 5 rakaat, ketiduran atau sakit, maka pada waktu paginya kita qadha, maka kita salat 6 rakaat, 5 plus 1. Ini bagi siapa yang punya amalan yang rutin. Jadi bisa disusul di siang harinya, padahal itu amalan di malam hari. Wa min fadlillahi anna man fatahu amalal lail istadrakahu fin nahar. Dan di antara keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, bagi siapa yang terlewatkan baginya amalan pada malam hari, maka bisa dia susul pada siang hari. Buktinya apa? Hadis Nabi yang tadi, wa man fatahu amalan nahari istadrakahu fil lail. Dan bagi siapa yang terlewatkan baginya amalan pada siang hari, bisa dia susul pada malam hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Furqan ayat 62, wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Dialah Allah yang telah menjadikan malam dan siang silih berganti. Liman arada ay yadhakkara, hal yang demikian Allah jadikan bagi siapa yang ingin mengambil pelajaran, aw arada syukura, atau bagi siapa yang hendak bersyukur. Wal mudawamatu 'alal amali shalih walau kana qalilan, senantiasa terus-menerus beramal saleh meskipun sedikit. Ahabbu ilallahi ta'ala, ini merupakan suatu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbal a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adwamuha, amalan yang terus-menerus dilakukan, wa in qalla, meskipun sedikit. Jadi coba kita niatkan
ada satu amalan yang menjadi rutinitas kita meskipun sedikit. Misal sedekah satu hari 1.000 rutin. Ternyata yang 1.000 itu terus menerus, kan sedikit nominalnya kalau dilihat sekarang. Namun ternyata sedekah yang rutinitas meskipun 1.000 itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rutin. Misalnya yang lain, baca Al-Qur'an 1 ayat sehari. Allah taala berikan kita waktu 24 jam. Namun mungkin di antara kesibukan kita mencari nafkah dan lain sebagainya, kita jadikan di antara kesibukan kita membaca kalamullah 1 hari 1 ayat, dan ternyata itu menjadi amalan yang paling Allah cintai. Adwa muha wa in qalla, sedikit meskipun terus menerus meskipun sedikit. Jadi kita harus punya amalan unggulan yang kita rutinkan meskipun sedikit. Wal hikmatu fi annal qalilad daima khairun minal katsiril munqati. Dan di antara hikmah yang menunjukkan bahwa sedikit terus menerus itu lebih baik daripada banyak namun terputus. Lianna bidawamil qalil tadumut ta'ah wadzikr wal muraqabah. Karena yang sedikit itu yang dirutinkan, ini menjadikan seseorang senantiasa rutin di dalam ketaatan, rutin untuk berzikir, rutin bahwasanya dirinya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wan niyyah wal ikhlas, karena yang sedikit itu yang dirutinkan, inilah yang menjadikan kita selalu memperbaiki niat, selalu menata hati kita untuk selalu ikhlas. Wal iqbal alal khaliq subhanah, dan yang dengan sedikit yang rutin itulah yang menjadikan hati kita mantap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa yuthmirul qalilud da'im bihaitsu yazidu 'alal katsiril munqati ad'afan katsiratan. Dan ternyata yang sedikit yang dirutinkan ini menjadi banyak daripada suatu amalan yang banyak namun terputus. Wal 'abdu kullama kana fi ta'atin ithri ta'atin thaqulat 'alaihil ma'asi. Dan seorang hamba setiap kali dia selalu berada di atas ketaatan, kemudian setelah itu dia berada di atas ketaatan, maka terasa berat baginya untuk melakukan maksiat. Kenapa? Karena nggak ada waktu untuknya untuk melakukan maksiat. Kenapa? Karena selalu berada di atas ketaatan. Setelah melakukan ketaatan, berada di atas ketaatan. Tak terpikirkan baginya untuk melakukan maksiat. Wastawhashaha wa harisa ala ijtinabiha, dan dia pun merasa tidak nyaman untuk melakukan maksiat. Kenapa? Karena dia selalu senantiasa di atas ketaatan. Berbuat maksiat tidak membuatnya merasa nyaman, dan dia pun berupaya untuk menjauhi perbuatan maksiat. Wa u'tiya quwwatan wa thabatan wa azimatan ala rusdi,
Dan setiap kali seorang hamba berada di atas ketaatan selanjutnya, maka dia pun diberikan kekuatan, keteguhan dan tekad untuk selalu berada di atas kebaikan-kebaikan. Wala'alla hadha minal hikamil lati syuri'at li ajliha al-a'mala wal awrada al-masru'ata ana al-laili wa atrafan nahar. Oleh karenanya, di antara hikmah disyariatkan untuk beramal zikir yang disyariatkan pada waktu malam dan pada waktu siang. Makanya kita sebagai seorang muslim hendaknya berdoa, berzikir. Di waktu pagi hari kita zikir pagi, di waktu petang kita baca zikir petang. Pada waktu-waktu yang lain, saat kondisi hujan seperti ini, kita pun berdoa kepada Allah. Tatkala hendak tidur, kita pun berdoa kepada Allah. Tatkala hendak makan, kita pun berdoa kepada Allah. Jangan sampai aktivitas kita sehari-hari kosong daripada doa kepada Allah. Karena setiap kali kita berdoa kepada Allah, Allah Ta'ala akan menjaga kita, dijauhkan dari keburukan-keburukan, dihindarkan daripada kemaksiatan-kemaksiatan. Maka ini penting, zikir pagi dan petang, berdoa pada waktu siang dan malam. Wal a'malu salihatu anisatul abdi salihi fi qabrihi. Amal-amal saleh adalah teman yang menyenangkan bagi hamba yang saleh di kuburnya. Maka ini menunjukkan bahwa amal saleh yang kita kerjakan di dunia akan menjadi teman yang menemani kita tatkala kita berada di dalam kuburan kita. Fala yu'nasu fi wahsyatil qabri illa al-amal as-salih. Maka tidak ada kenyamanan pada kesendirian di dalam kubur kecuali amal saleh. Lihat di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala seseorang telah wafat, maka yang menyertainya ada 3. Pertama keluarganya, yang kedua hartanya, yang ketiga amal salehnya. Ternyata tatkala seseorang telah dikuburkan, 2 pergi, pulang, 1 tetap tinggal menemaninya. Siapa yang pulang? Keluarganya dan hartanya. Siapa yang tetap tinggal bersamanya? Amal solehnya. Maka ini menunjukkan amal soleh itu adalah teman sejati yang menemani kita di dalam kuburan kita. Maka kalau kita tahu yang demikian, persiapkan amal soleh. Wala yutfa'u lahabun nar illa nurul iman. Maka tidak ada yang dapat memadamkan nyala api kecuali cahaya keimanan. Wala yathbutu 'ala sirati illa al-istiqamatu. Maka tidak ada yang dapat mengkokohkan seseorang meniti di atas sirat, di atas jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam kecuali istiqamah di atas ketaatan. Jalan selamat dari dosa yang kelima adalah ad-du'a, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Dan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku meminta kepadamu al-huda, petunjuk, wat tuqa, ketakwaan, wal afafa, menjaga kehormatan, wal ghina, merasa cukup. Maka di dalam doa ini, sekali berdoa, berapa permintaan yang kita minta kepada Allah? Ada 4 permintaan. Yang pertama kita minta apa? Petunjuk, hidayah. Yang kedua kita minta apa? Ketakwaan. Yang ketiga kita minta apa? Kita mampu untuk menjaga kehormatan kita. Yang keempat kita minta apa? Minta rasa cukup dengan apa yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sudah hafal doanya? InsyaAllah. Baik, kita baca sama-sama. Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Jadi doa ini doa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat daripada perbuatan dosa dan maksiat. Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ini adalah di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hendaknya kita hafalkan, yang hendaknya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini agar Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita, Allah jauhkan kita, Allah hindarkan kita daripada perbuatan dosa dan maksiat. Kita ulangi, kita baca sama-sama. Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Wa min du'aihi sallallahu alaihi wasallam aidan. Dan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga yang berkaitan tentang doa agar Allah Ta'ala jauhkan kita daripada perbuatan dosa dan maksiat. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika. Baik, ikuti setelah saya. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika. Allahumma qasim lana
min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika. Allahumma qasim lana, ya Allah berikanlah kepada kami min khasyatika, berupa rasa takut kepadamu, ma tahulu bihi, dengan rasa takut itulah yang menghalangi kami, bainana, di antara kami, wa baina ma'asik, dan di antara perbuatan maksiat kepadamu. Allahumma qasim lana, ya Allah berikanlah kepada kami min khasyatika, berupa rasa takut kepadamu, ma tahulu bihi bainana, dengan rasa takut itulah yang menghalangi kami, wa baina ma'asik, dan dari perbuatan maksiat kepadamu. Maka doa ini kita hafalkan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala berikan kepada kita semua rasa takut yang menjadikan kita penghalang antara diri kita dengan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita ulangi. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika. Ya Allah, berikanlah kepada kami berupa rasa takut kepadamu yang dengannya menghalangi kami daripada perbuatan maksiat kepadamu. Fal khasyatu idza sakanatil qalb, apabila rasa takut itu menetap di dalam hati kita, ahjamatil a'dha'u an irtikabil ma'asi, maka anggota tubuh pun akan terbelenggu, akan enggan untuk berbuat maksiat. Wa man kana muqayyidul jawarih an maharimillah, maka barang siapa yang anggota tubuhnya terikat, enggan untuk melakukan hal-hal yang Allah Ta'ala haramkan, fahuwa ra'sul khaifin, maka ini adalah modal utama bagi siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwa pentingnya bagi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rasa takut kepadanya, yang dengan itu dapat menghalangi kita untuk berbuat maksiat kepadanya. Baik, demikian majelis kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan olehnya daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Nakhtim darsana, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.